Sebelum ke sesi debat yang pertama, saya akan membacakan tata tertib debat Capres dan Cawapres 2021. 1. Moderator berhak menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Kedua, pasangan calon diberikan waktu menjawab pertanyaan selama 2 menit. Ketiga, pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Dan yang keempat, pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Yang kelima, panitia berhak memperhatikan, memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Dan itulah tadi tata tertib yang ada. Memasuki di sesi pertama. Sebelum memasuki sesi pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada calon dema kita, apakah sudah bersedia mengikuti debat pada pagi hari ini? Ya, bersedia ya? Oke. Ada mic lagi? Gantian ya? Oke. Dipersilahkan untuk calon ketua Dema dan wakil ketua Dema untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya selama 5 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. 5 menit dihitung ketika berbicara. Ya, silakan. Boleh berdiri.
Tapi mohon maaf waktunya habis. Ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat calon kita. Ya, visi misi sudah kita dengarkan meskipun belum lengkap. Tapi bagaimana mereka menjawab persoalan dari tim panelis kita yang sudah dirumuskan oleh para panelis. Dan yang pertama kita persilahkan kepada Kak Rega Armela untuk memberi pertanyaan kepada calon ketua DEMA. Misi dahulu pertanyaan mengenai tema dan subtema. Mengenai tema dan visi misi, Kak. Berarti langsung. Iya. Oke. Menarik sekali. Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari calon ketua DEMA. Apa yang menjadi kendala di setiap ormawa, ormawa fakultas, ormawa, UKM, UKK. Dengan kita mengadakan lingkaran di suatu kampus dan kita menyerap aspirasi, itu yang menjadi gerakan kedepannya DEMA setelah triwulan kedua. Ya, kemudian terkait dengan adanya pandemi saat ini, itu juga bukan salah satu kendala agar kita tidak berkegiatan di kampus, agar kita tidak bergerak di kampus. Dan dengan selama kita mematuhi peraturan yang dibuat Satgas, terus kemudian kita memiliki SOP yang jelas, itu bisa membuat gerakan-gerakan yang kita bangun nantinya tetap berjalan seperti itu. Masih ada 20 detik. Udah ya? Oke. Kita berbicara tentang tema yang ada, peran DEMA Institut sebagai katalisator dalam memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa. Di sini panelis ada 3 sub yang akan mereka ulik, yaitu mengenai sinergitas antara mahasiswa, ormawa, dan lembaga yang mewujudkan IAIN Samarinda lebih maju ke depannya. Dan yang kedua itu pemberdayaan dan perlindungan perempuan di lingkungan kampus. Dan yang ketiga tantangan pandemi COVID-19 dalam arah gerak ormawa IAIN Samarinda ke depannya. Dan di sini calon ketua dan calon wakil ketua bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Nah, di sini kami persilahkan kembali kepada tim panelis untuk bertanya mengenai subtema yang telah diberikan oleh panitia. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu untuk menjawab selama 2 menit. Ya, dipersilahkan untuk Kak Rega. Baik, saya lanjutkan kembali. Ada beberapa pertanyaan mengenai subtema ini, tapi saya acak saja. Yang saya pertanyakan yang pertama adalah, menurut Anda, ya, calon ketua dan wakil ketua, apa urgensi mahasiswa dalam berorganisasi? Karena seperti kita tahu dari ribuan mahasiswa yang ada di IAIN Samarinda, itu hanya sekian persen yang berminat untuk aktif dalam organisasi internal maupun eksternal, ya. Utamanya adalah organisasi internal yang akan kalian urus seperti itu. Nah, menurut kalian apa sih sebenarnya urgensi mahasiswa itu dalam berorganisasi? Mungkin dari jawaban ini nanti mahasiswa yang mendengar di sini ataupun di rumah akan lebih termotivasi dan lebih semangat. Bahwasanya urgensi yang saat ini kita melihat saat ini mahasiswa seluruhnya belum mengetahui peran sebagai mahasiswa itu sendiri, dan di sini penanaman mengetahui sebagai peran mahasiswa itu sendiri pada saat PBAK, dan kemudian setelah PBAK itu
organisasi internal. Kan saya Dengan bolak-balik ini jadi organisasi keringatan. internal tidak cukup LK saja. Itu peran mahasiswa sampai situ saja. Dan di sini dengan adanya kaderisasi internal yang berlanjut setelah PBAK, maka di sini roda organisasi tetap terus berjalan sebagaimana mestinya. Karena mereka sudah mengetahui peran sebagai mahasiswa, mereka akan melanjutkan sebagaimana peran mahasiswa itu dibangun di organisasi mahasiswa itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari... Kemudian karena dipertanyakan urgensi mahasiswa dalam organisasi adalah benar kata saudara Maul tadi, agar mereka lebih paham apa peran mereka sebagai mahasiswa. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, dalam urgensi kita dalam untuk berorganisasi adalah bukan untuk hari ini saja. Jadi kita berorganisasi itu untuk 1 sampai 2 tahun ke depannya, dan kita dapat mengambil apa yang kita tanam dalam berorganisasi itu di 1-2 tahun ke depannya. Makanya kita sebagai mahasiswa itu penting sekali dalam berorganisasi seperti itu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita persilahkan lagi kepada Pak Randi mungkin untuk mengulik tema sesuai dengan subtema. Ya, ke Usamah terlebih dahulu. Itu mungkin yang saya tanyakan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu tadi salah satu kendala kita saat ini yaitu pandemi COVID-19. Sudah juga saya sampaikan di awal tadi bahwasanya kita tetap bisa bergerak di dalam kegiatan kampus, karena juga kita melihat dari pengalaman tahun kemarin di 2020 bahwasanya Ormawa kampus itu tetap menjalankan kegiatan walaupun COVID, dan itu sudah optimal sekali menurut saya, karena dari Dema sendiri juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti LK, BMS, kegiatan kajian terkait dengan Omnibus Law, dan itu tetap bisa terjalankan. Kenapa kita harus melakukan kegiatan yang ada di kampus ini? Karena jangan sampai kita stagnan. Jika kita stagnan, organisasi di kampus itu bisa mati seperti itu. Nah, yang saya sampaikan juga tadi adalah yang penting kita tuh ada SOP yang jelas agar bisa melakukan kegiatan di kampus. Kemudian kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap mematuhi peraturan Satgas yang ada. Itu adalah bagaimana lagi kita sebagai mahasiswa bertanggung jawab dalam SOP yang telah kita buat. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan. Dan tentunya di sini kita melihat dari kebijakan kampus itu seperti apa, dan kami akan tetap mengawal apabila ini dampaknya terhadap Ormawa itu bagaimana, dan dampaknya terhadap mahasiswa itu bagaimana. Apabila tidak ada peningkatan dan kita masih stuck sebagai Ormawa, kinerja kita akan berhenti. Tentunya kami mengharapkan walaupun kita dalam kondisi COVID-19, kita bisa mengadakan kegiatan di semi online atau offline, tentunya di luar kampus. Mungkin itu saja dari saya. Ya, pas waktunya habis. Dan kita minta satu kali lagi dari panelis, mungkin dari Pak Randi, untuk bertanya mengenai judul kita tentang katalisator sebagai kesejahteraan mahasiswa. Masih ada 5 menit Pak, jadi mungkin bisa kita manfaatkan untuk... Saya kira begini ya, saya sejak awal mulainya pendalaman visi misi ini tertarik dengan apa yang Anda angkat sebagai katalisator dalam memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa. Saya tidak meragukan tentang bahwasanya mahasiswa itu memegang peran penting dalam katalisator kemajuan, baik secara akademik maupun non-akademik gitu ya. Tapi yang saya pertanyakan adalah pemahaman kita tentang kesejahteraan mahasiswa di situ. Karena kesejahteraan mahasiswa yang saya pahami atau halayak pahami, masyarakat dan yang Anda pahami
itu tentu saja harus diduduk suatu porsi yang relevan dalam konteks pergumulan. Tanyakan di sini mungkin apa yang paslon pahami tentang kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Jangan sampai kemudian itu suatu hal yang absurd gitu ya, atau lepas daripada konteks Anda sebagai dema atau perwakilan mahasiswa yang ada di institusi kita gitu. Sebelum dijawab, saya nanti izin dulu kepada moderator bahwa ada pertanyaan tentang gender yang belum kami sampaikan kepada pasangan calon. Oh iya, gender. Nanti akan kami tanyakan, mohon izin waktunya, tambahan waktu ya. Ada beberapa pertanyaan mengenai gender ya, dan beberapa isu lain yang menurut saya harus dijelaskan oleh pasangan calon. Terima kasih. Silakan. Tentunya sejahteranya mahasiswa ini dapat menjalankan apa yang menjadi mahasiswa ketika dia mau kegiatan apapun itu, fasilitas maupun dari apapun itu, mereka terpenuhi. Dema IAIN Samarinda sendiri itu melakukan dari Menteri Riset dan Pengembangan. Melalui Menteri Riset dan Pengembangan tersebut, kita menyerap aspirasi dari mereka itu seperti apa. Dan sebelumnya kami setelah analisis dari seluruh fakultas, dan kebutuhan setiap fakultas itu sangat berbeda, dan budaya di setiap fakultas itu juga berbeda. Dengan itu, kami dari Dema IAIN Samarinda sendiri itu akan menyelaraskan di setiap fakultasnya apa yang diinginkan di setiap fakultas tersebut. Dan dari situlah apa yang diinginkan mereka sebagai mahasiswa akan sejahtera, akan setelah keinginannya tercapai. Mungkin begitu dari saya. Masih ada 1 menit. Ya, itu juga kesejahteraan mahasiswa juga selaras dengan visi misi kami dan juga program utama kami seperti speaking box. Jadi kami membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya mahasiswa ini bagaimana menyampaikan aspirasinya, dan kami akan menghubungkannya dengan lembaga tersebut, lembaga yang ada di IAIN Samarinda sendiri. Terima kasih. Masih ada 20 detik mungkin. Udah ya? Ya, mengenai kesejahteraan mahasiswa, tadi panelis kita ada menyinggung sedikit tentang gender karena itu belum diangkat, dan lebih tepatnya kita persilahkan kepada Karek mempertanyakan hal tersebut. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya ingin tahu ya, paparkan, silahkan nanti dipaparkan. Ada 2 pertanyaan, saya rangkum jadi 1. Yang pertama, apa pandangan Anda terhadap isu gender? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan internal kampus? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya pahami terkait gender adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana di situ menjelaskan bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama dalam hal berhak, misalnya memimpin, perempuan berhak memimpin juga, laki-laki berhak memimpin juga. Nah, seperti itu. Yang garis besarnya gender adalah kesetaraan kita perempuan dan laki-laki dalam hak-hak seperti memimpin misalnya, seperti itu. Masih ada 1,5 menit. Dan untuk bagaimana cara kita mengindahkan peran perempuan dalam internal kampus? Toh juga kita sudah melihat dan kita juga sudah memahami bahwasanya gender ini adalah kesetaraan kita agar perempuan juga bisa memimpin. Jadi
kalau bisa itu ya membuka selebar-lebarnya untuk yang memimpin itu juga bisa perempuan seperti itu. Dan tidak menutup jalan untuk perempuan-perempuan itu menjadi pemimpin. Dan itu juga bisa kita lihat dari contohnya dari tahun lalu juga pemimpin kita adalah perempuan dari DMAI, SEMAI itu adalah perempuan. Dan itu sudah menjelaskan bahwasanya gender di kampus kita ini sudah bisa tersampaikan gitu, sudah bisa terlaksana seperti itu. Terima kasih. Karega ingin nambah pertanyaan? Sedikit ya, saya Iya, komentari. Oke, terima kasih tadi jawabannya. Tapi mungkin saya berharapnya bahwa karena memang isu gender ini kita tidak bicara hanya tentang perempuan, ya, tapi juga laki-laki wajib mengetahui apa itu gender, ya. Gender itu lebih kepada peranan antara perempuan dan laki-laki yang itu bisa dipertukarkan dan itu bisa diubah, ya. Beda dengan kodrat, tapi nanti mudah-mudahan Dema akan membuat kajian atau pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu gender sehingga akan bisa menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga hak-hak perempuan di dalam bersosial yang tidak terpenuhi seperti itu. Jadi bicara tentang gender itu tidak hanya bicara tentang perempuan, tapi juga bagaimana laki-laki berperan aktif ya dalam pengetahuan tentang gender tersebut. Kemudian selain itu ada satu lagi, izinkan saya bertanya, ini juga penting bagi saya ya, karena ini bicaranya adalah tentang radikalisme. Mungkin sayang sekali tidak tidak dimasukkan di dalam subtema dan tema dalam pertanyaan. Padahal itu menurut saya salah satu yang penting. Saya akan bertanya bagaimana komitmen Anda ya atau tanggapan Anda menghadapi isu-isu atau kasus-kasus radikalisme atau terorisme yang berkembang di perguruan tinggi, di mana kita tahu bahwa salah satu kasus-kasus radikalisme dan terorisme itu bermula dari internal kampus. Mungkin ada yang baru dengar gitu ya, kenapa bisa kampus menjadi salah satu tempat menjadi berkembang biaknya radikalisme dan paham-paham terorisme, bahwa karena memang kampus itu punya potensi untuk menyebarluaskan pahaman dan pandangan-pandangan atau organisasi yang mengarah kepada radikalisme. Apa komitmen Anda terhadap isu-isu tersebut? Ya, disilakan. Untuk menghadapi isu-isu yang seperti itu, radikalisme ini cukup isu yang global, sudah mengglobal lah. Bahasanya artinya sudah ada di setiap kampusnya. Dan tentunya kami menghadapi dengan multikulturalisme. Dengan adanya keduanya tersebut, kita dari Dema sendiri menjalankan tersebut. Dengan inklusivisme kita dapat mencontohkan kepada mereka mahasiswa-mahasiswa. Dengan ini kita gaungkan terus-menerus. Konkretnya kita akan terus menggaungkan bahwasanya penanaman nilai Islam itu harus ditanamkan pada di IAIN Samarinda itu sendiri. Penanaman awal itu waktu PBAK. PBAK kita itu kenalkan tentang dengan ini karena mahasiswa tentunya dari berbagai seluruh penjuru dari maupun sekolah biasa, sekolah formal ataupun sekolah formal dari pesantren. Dengan ini penanaman nilai keislaman yang ada kita tanamkan pada waktu PBAK. Dengan ini kita mencegah adanya radikalisme di kampus kita sendiri. Mungkin itu jadi jawaban saya. Waktu. Mungkin Pak Randi. Dipersilakan. Mungkin gini, betul juga bahwasanya ada yang luput dari apa yang kita ambil dalam tema ini, tapi bagus kalau kemudian kita uraikan ya, untuk kita telah bersama-sama. Berbicara tentang terorisme itu tidak terlepas dengan konflik dalam konteks umat beragama gitu ya. Saat ini misal di Kementerian Agama, khususnya di PT KIN, itu sedang ada yang namanya pengarus utama tentang moderasi beragama gitu ya. Nah,
moderasi beragama ini tentu saja merupakan visi yang harus tumbuh di dalam institusi, dalam hal ini IAIN Samarinda atau nantinya UIN Samarinda gitu ya. Begitu juga dalam konteks organisasi SEMA dan DEMA gitu ya, bahkan sampai ke turunan yang paling bawah sekalipun gitu ya. Nah, saya ingin tahu apakah paslon yang ada ini gitu ya punya pemahaman atau wawasan terkait tentang moderasi beragama gitu ya di situ. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Ya, disilakan. Mengenai moderasi agama. Baik, mungkin moderasi beragama ini sudah menjadi tuntutan kita, apalagi kita di kampus Islam itu sendiri. Dan tentunya kalau di kampus kita dengan kita masih satu dengan keadaan Islam, mungkin di kampus lain kita menghadapi di luar kampus itu bagaimana. Dengan ini kita perlu mengetahui kondisi sosial masyarakat itu seperti apa. Ini moderasi beragama kita tanamkan sejak di kampus, dan kita ketika keluar kondisi sosial masyarakat itu seperti apa terkait moderasi beragama, kita unjukkan gigi bahwasanya tidak lain bahwasanya kita harus tetap menjaga kerukunan terhadap umat beragama lainnya. Mungkin itu dari saya. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang memang berbeda-beda dalam beragama. Nah, kenapa juga kampus kita menanamkan hal moderasi beragama agar kita bisa menghormati satu sama lain dalam beragama seperti itu. Dan kemudian dari kita, jika kita telah memahami apa itu moderasi beragama, kita juga akan jauh dan tidak bisa ada dalam lingkaran-lingkaran seperti yang pertanyaan pertama tadi, yaitu radikalisme. Nah, dari situ kita harus benar-benar menanamkan yang namanya moderasi beragama di dalam diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Masih ada 10 detik. Ya, habis ya. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat calon panelis dan calon ketua kita. Ya, jika tadi persoalan telah hadir dari para panelis, tapi bagaimana dan seperti apa mereka menjawab persoalan yang ada di warga IAIN Samarinda, terlebih dahulu kita meminta kepada perwakilan DEMA Institute dan SEMA Institute untuk memberi pertanyaan kepada calon kita. Mohon kepada panitia untuk memberikan mic kepada DEMA dan SEMA. Dua pertanyaan. Mic-nya cuma 2. Sudah pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmiati dari Senat Mahasiswa IAIN Samarinda. Yang ingin saya tanyakan mungkin berkaitan dengan kabinet yang akan dicanangkan oleh calon ketua DEMAI dan wakil ketua DEMAI mengenai lingkar rasa. Yang saya tangkap tadi ingin menghidupkan ruang-ruang diskusi di lingkungan kampus. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Randi soal bagaimana inovasinya, tapi pertanyaan saya mungkin ketika kampus kita sudah mengalami kuliah offline atau menghidupkan diskusi offline, sedangkan nantinya
eh, teman-teman yang dari angkatan 2020 yang masih mengikuti Peskam, otomatis mereka full sampai sore, tidak menutup kemungkinan juga kawan-kawan yang masih berkuliah, biasanya Senin sampai Kamis kuliahnya sampai jam 3 sampai jam 4 sore, otomatis mereka ini udah kelelahan dan lain sebagainya, mesti pulang dulu untuk bebersih badan. Sedangkan kampus kita ini permasalahannya menerapkan jam malam, tidak seperti kampus-kampus lainnya. Kalau kampus lainnya mereka boleh full berkegiatan di kampus. Nah, bagaimana dari permasalahan tersebut? Kan ini sebenarnya juga menjadi kendala untuk menghidupkan lingkar rasa tadi. Karena kita harus berpindah lagi ke tempat ngopi misalnya, bukan memenuhi sudut-sudut setiap kampus kita di fakultas masing-masing. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, bagaimana solusi yang Anda tawarkan mengenai permasalahan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Rahmi. Kita persilahkan kepada calon ketua dan calon wakil ketua. Waktu durasi untuk menjawabnya sama, 2 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kampus kita juga akan beralih ke UIN, dan tentunya kita bisa melihat contoh-contoh dari kampus luar seperti di Jawa. Kalau kita sudah menjadi UIN, kegiatan kampus malam itu bisa kita lakukan di kampus. Nah, mungkin itu salah satu solusi yang akan kita terapkan di DMA YIN Samarinda tahun 2021 nanti. Karena juga perkuliahan online akan dilakukan setelah kampus kita beralih ke UIN sepertinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kampus kita beralih UIN itu dan ininya pada bulan April nanti, dan itu kita masih kuliah online seperti itu. Mungkin ada tambahan. Cukup menarik ketika melihat kondisi mahasiswa, betul kata saudari yang di sana bahwasanya mahasiswa baru ini menghadapi perkuliahan dengan cukup full. Nah, ini bagaimana caranya DEMA IAIN Samarinda itu mengetahui, memahami kondisi mental dari mahasiswa baru tersebut. Dengan ini kami buatkan program dengan bagaimana mereka terasa teringankan dari beban-beban yang ada di perkuliahan tersebut. Game atau apalah itu yang menjadi canangan kami untuk ke depan gitu. Bahwasanya kondisi mental ini perlu kita ketahui dari mahasiswa baru terkait perkuliahan. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada calon ketua dan wakil ketua. Selanjutnya kita persilakan kepada perwakilan DEMA, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Iswanur, wakil ketua DEMA YIN Samarinda. Di sini saya mewakili dari DEMAI, ingin menanyakan bahwa calon-calon di depan kan juga sampai saat ini masih menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang calon ketua itu dari bidang Infokom, dan calon wakil ketua itu dari bidang advokasi. Nah, pasti semua itu ketika kalian menjadi pengurus, pasti semua menjadi bahan evaluasi dalam kepengurusan. Nah, ketika kalian terpilih, apa sih gerakan-gerakan baru atau keinginan atau capaian baru kalian nanti ketika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua? Karena di DEMA sendiri juga kemarin dari bahasanya kita terkena COVID, bahwa di situ menjadi bahan-bahan evaluasi besar kita ke depannya, karena kita tidak tahu semester depan atau semester ini itu akan online lagi atau offline lagi gitu. Nah, itu jadi bahan evaluasi. Nah, yang saya inginkan adalah wujud
konkretnya gitu lah. Jadi nggak lagi universal, nggak lagi yang terlalu lebar. Konkretnya aja, konkretnya wujud apa yang ingin kalian lakukan, ingin kalian gerakan ketika kalian nanti menjadi ketua dan wakil ketua Dema yang akan mendatang. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab bahwasanya seawal tadi saya menjelaskan terkait alur berpikir kami ya, dari nilai, mimpi, dan analisis kementerian yang ada di Dema IAIN pada tahun kemarin, karena kita menjadi bagian dari Dema IAIN itu sendiri. Dari analisis internal bahwasanya Dema IAIN Samarinda sendiri itu belum sinergi dengan ormawa lainnya. Dalam artian harmonisasi ini belum tercipta dari seluruh ormawa IAIN Samarinda dengan Dema IAIN itu sendiri. Dan kondisi eksternal Dema itu bagaimana? Keadaan kita di luar kampus itu bagaimana? Keadaan gerakan-gerakan kita di luar kampus itu bagaimana? Dengan itu langkah konkretnya ke depannya, harapannya dengan melalui kementerian akan selalu berkolaborasi dengan seluruh ormawa lainnya untuk menciptakan harmonisasi itu sendiri, dengan mewujudkan pertama yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita gencar untuk mengunjungi seluruh ormawa, mengunjungi seluruh UKM dan UKK, bahwasanya menjadi permasalahan itu. Dan apabila itu tidak terjadi, kita tetap mengorganisir dengan apa? Yaitu dengan 3 lines of defense, dengan manajemen, government body, and internal audit. Dengan itulah kita akan menjalankan bagaimana keadaan nantinya bila tidak terlaksana begitu. Mungkin itu. Ya, dan paling terpenting adalah untuk yang di internal Dema Institut nanti ya, kita harus menanamkan profesional. Jadi jangan sampai meninggalkan Dema Institut di saat-saat seperti ini. Kita belajar dari tahun kemarin bahwasanya banyak anggota-anggota Dema yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya yang ada di Dema Institut. Nah, yang kami tekankan nanti adalah rasa profesional pada anggota-anggota yang ada di Dema Institut sendiri. Terima kasih. Dan tentunya saya menambahkan di nilai dasar organisasi yang ada di Dema yang saya akan terapkan nantinya itu berdasarkan loyalitas, orientasi, dan totalitas. Dan tentunya dengan kita adanya budaya organisasi, kita menggunakan 4G, yaitu good thought, good deeds, good vibes, and good words. Dengan itulah kita akan menanamkan bagaimana kedepannya Dema itu akan berjalan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih kepada calon ketua Dema dan wakil Dema. Mungkin ada tanggapan dari Sema atau Dema, atau tadi sudah clear, atau ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Ami mungkin? Ya, terima kasih kepada moderator kembali mempersilahkan saya. Jadi begini, kalau misalnya kita hari ini belum tahu kapan fiksasinya kampus kita akan menjadi UIN. Bisa saja Anda sudah lengser baru kampus kita menjadi UIN gitu. Maksud saya di sini harusnya pasangan calon ini sudah memikirkan dan mulai merasakan apa ya, aura ketika Anda sudah terpilih gitu. Jadi pertanyaan saya bukan menunggu fiksasi, solusinya apa dari pasangan calon sendiri, solusi yang ditawarkan selaku Dema Institut apa? Bukan menunggu ketika sudah menjadi UIN. Kemudian kalaupun nanti ketika sudah jadi UIN sudah hilang jam malam, boleh mengadakan kegiatan di malam hari, bagaimana dengan keamanan? Setahu saya, kenapa
rektor kita memberlakukan jam malam karena kekhawatiran mengenai pergaulan bebas dan kekerasan seksual. Nah, itu bagaimana solusinya? Untuk memberikan rasa aman, terlebih kepada kaum perempuan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik atas tanggapannya. Jika memang kita tidak tahu kapan fiksasi menjadi UIN, langkah yang awal kita lakukan adalah seperti yang di awal saya katakan tadi, kita tetap melakukan kegiatan yang ada di kampus. Dan terkait dengan mahasiswa yang mereka full sampai sore, full sampai Senin sampai Sabtu, nah itu bisa kita ambil di waktu yang selaras. Misalnya kita melakukan kajiannya di hari Rabu dan Jumat, dan itu juga kalau di waktu seperti itu kan tidak semua mahasiswa berkuliah sampai sore banget seperti itu. Nah, itu kita bisa aturkan waktu. Nah, itu solusinya, mengaturkan waktu kapan kita akan melakukan kajian-kajian yang lingkaran-lingkaran yang ada di dalam kampus seperti itu. Kemudian untuk memberikan rasa aman seperti rasa aman kepada apalagi terutama untuk perempuan, ya kita tetap akan ada maksudnya penjagaan diri sendiri seperti itu. Nah, itu tidak semerta-merta kembali lagi ke DMAI. Sudah saya katakan dari awal bahwasanya kita adalah elemen yang bersama gitu. Nah, jadi enggak DMAI aja, jadi UKM UKK, orma-orma kampus tuh bekerja sama, karena kita tidak bisa kalau hanya sendiri seperti itu. Dan kita memang harus adanya koordinasi dan sinergi yang bersama. Nah, itu yang saya tekankan lagi, bahwasanya kita tidak bisa untuk bekerja sendiri saja. Kita tidak memandang bahwasanya DMAI saja, tidak, karena saya sudah bilang dari awal bahwasanya DMAI itu selaras sinergi dengan semua ormawa-ormawa yang ada di kampus seperti itu. Nah, kemudian itulah tadi kenapa DMAI itu ada milik kita bersama seperti itu, bukan milik kita berdua, bukan milik orang-orang yang ada di DMAI saja seperti itu. Ya, terima kasih. Kita akan berikan waktu untuk UKM, UKK atau LPM yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan berdiri dan sebutkan nama. Untuk menyanggah atau mengklarifikasi diperbolehkan ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan terhormat tim panelis dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Saya ingin mendengar pendapat pasangan calon mengenai suatu fenomena, yang mana saya berbicara di sini mewakili teman-teman yang sangat mendambakan sebuah diskusi atau sebuah forum yang hidup, yang mana tidak hanya sekedar tanya jawab lalu begitu selesai. Ya, saya mewakili teman-teman yang mendambakan tersebut karena temanya menyangkut kesejahteraan mahasiswa. Kami sangat terusik kesejahteraannya ketika ada teman-teman yang ketika kita, contoh kecil saja kita bertanya, kemudian mereka tidak menghiraukan, bahkan mengganggu proses diskusi. Bukankah ini mengganggu kesejahteraan mahasiswa dalam berpendapat? Baik, bisa dipahami sampai sini? Ya, ini bukan hanya masalah saya, banyak teman-teman yang sangat mendambakan hal tersebut. Baik, ini juga menjadi masalah kita bersama. Bukan hal tabu lagi, banyak teman-teman mahasiswa yang belum memahami dan bahkan setelah PBAK belum bisa mengambil benang merah apa sebenarnya budaya akademik itu sendiri. Mungkin kalau di kalangan kita, di kalangan kampus ya lumrah lah, wajar. Tapi apabila mahasiswa melakukan hal tersebut, ya tidak bisa menghargai atau tidak bisa mengimplementasikan budaya akademik dengan baik di luar, apa kata masyarakat? Apakah begini kualitas mahasiswa YIN atau yang sebentar lagi akan beralih status
menjadi UIN. Beginikah kualitas mahasiswa UIN Samarinda sekarang? Baik, saya ingin mendengar pendapat pasangan calon mengenai masalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami menyusun kajian yang objektif dan aktual. Dan kita menyampaikan kajian itu secara informatif. Dalam artian sini diterima oleh khalayak luas. Dengan ini ruang-ruang, misalkan kita berdiskusi dengan orang-orang dan bagaimana cara kita menyikapi untuk memberikan kajian-kajian yang dapat diterima oleh khalayak luas. Dan tentunya kajian-kajian ini yang komprehensif, dalam artian yang dapat dipahami dan dapat dilanjutkan gitu. Mungkin itu. Kemudian untuk kajian sendiri kita juga tidak boleh monoton, misalnya pemantik dan audiens. Sebelum kita datang, kita akan membuat sistem kajian yang sebelum kita datang ke kajian, kita yang membawa isu. Jadi kita tidak terpatokan dengan pemantik saja. Jadi karena dalam kajian itu kan maksudnya bukan dalam lingkaran itu diskusi. Jadi bukan kita terfokus oleh pemantik, terus audiens bertanya, selesai. Tidak seperti itu. Jadi sistemnya sebelum kita datang kajian, silahkan kita membawa isu dan kita kaji bersama di situ. Jadi sistemnya tidak hanya tanya jawab, memberikan materinya, terus audiens bertanya. Nah itu sistem kajian yang menurut saya itu monoton sekali. Karena hanya sebatas tanya jawab saja, tidak ada diskusi panjang terkait dengan apa yang sedang kita kaji. Nah seperti itu. Nah, jadi gimana dari penanya? Udah ya? Udah dapat pendapat dari calon ketua. Mungkin ada lagi dari perwakilan mahasiswa YAIN Samarinda. Dari kampus 1 mungkin. Kampus 1 jauh kan? Ya, Adip, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ya, mungkin saya mengatasnamakan segelintir mahasiswa Fuad ya, mewakili aspirasi dari mahasiswa Fuad sendiri. Ya mungkin bisa kami sendiri Fakultas Usuluddin Adab Mendakwah berada di kota, berjauhan dengan sentralistik dari kampus sendiri, yaitu kampus 2 ya, yang mana tergabung dalam Eptik, FEBI dan juga FASA. Nah kami merasa bahwasanya jarak dan juga perbedaan lokasi ini sangat mempengaruhi kami sendiri ya selaku mahasiswa Fuad ya. Kami tidak bisa berinteraksi dengan mahasiswa FEBI, Eptik dan juga FASA ya, ketika kita berada di internal, di lingkungan ataupun ruang lingkup dari kampus sendiri. Sehingga itu kami rasa kami sangat keberatan jika kami diasingkan tersendiri ataupun dijauhkan tersendiri, tidak terpusat dengan fakultas-fakultas yang ada sendiri yang di kampus 2 ya. Sehingga mungkin bagaimana tanggapan dari calon ketua dan juga wakil ketua ketika YAIN nanti bertransformasi menjadi UIN, dan juga jika mahasiswa Fuad menuntut untuk adanya penggabungan kampus menjadi satu, apakah calon ketua dan juga wakil ketua bersedia untuk mengawal juga mengaspirasikan kepada pihak rektorat dan juga jajarannya? Karena kami merasa sendiri selain keberadaan kampus yang jauh dan juga lokasi yang berbeda, banyak sarana dan prasarana yang belum yang jauh dan belum terfasilitasi dengan yang ada di kampus 2 sendiri. Juga kami mengambil referensi sendiri ataupun terminan di UIN Bandung sendiri, itu antara kampus 1 dengan kampus 2 jaraknya hanya 10 menit sampai 15 menit saja.
tidak mencapai 1 jam atau 45 menit ya, seperti kampus 2 dan juga kampus 1. Jadi itu menjadi bahan acuan ya, ataupun sebagai gambaran juga, meskipun kita memiliki beberapa kampus ya, nantinya ketika kita bertransformasi menjadi UIN pastinya kita memiliki fakultas tambahan lagi ya, terkhusus di umum juga. Itu tidak menjadi masalah kan, tetapi jaraknya ya, jarak yang harus ditempuh itu tidak harus jauh juga ya, karena itu tadi ya, kalau saya sendiri sebagai mahasiswa FUAD merasa kegiatan di sana senyap banget ya, jauh dari peradaban dan sebagainya, sehingga ketika ormawa-ormawa fakultas sendiri mencoba untuk membangunnya pun masih sulit ya untuk membangun mereka, sehingga memang harus ada dorongan kuat juga dari pihak institut ataupun dari ormawa yang ada di kampus 2 sendiri, terkhusus UKM dan juga UKK sendiri, untuk bagaimana bisa menghidupkan kembali kehidupan yang ada di FUAD sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mungkin harapan saya sendiri mewakili mahasiswa FUAD, ketika nanti sudah bertransformasi menjadi UIN, ya silakan kita bersinergi satu sama lain ya, antara mahasiswa 1, kampus 1 juga kampus 2, serta ormawa, UKM, UKK untuk dapat mengaspirasikan bahwasanya ya ditata kelola kembali saja fakultas-fakultas yang semestinya, yang mana yang ada di kampus 1 dan juga yang mana yang ada di kampus 2, sehingga bisa berjalan atau bersinergi satu sama lain. Ya, terima kasih. Ini tanggapan saja. Cuma tanggapan aja. Ada lagi dari perwakilan media mungkin? Itu ada yang di belakang. Yang merah tadi duluan. Ya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sayuti dari Program Studi Hukum Tata Negara semester 3. Di sini tadi kita banyak mendengar dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan dari UKM, dari perwakilan mahasiswa biasa mungkin, yang itu berbentuk aspirasi ya kalau dari perspektif yang saya lihat, dan jawaban dari paslon juga lebih banyak berspekulasi terkait aspirasi-aspirasi yang dikemukakan dan dipertanyakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menjadi lembaga yang aspiratif, tentunya bukan hanya sekedar menyerap dan menampung aspirasi, tapi juga ada metode atau cara merealisasikan dari aspirasi tersebut. Dan tentu apa yang membedakan nantinya itu adalah sebuah aspirasi atau bentuk intervensi untuk kepentingan pribadi, golongan atau organisasi tertentu. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin pertanyaan bisa diulang yang awalnya, yang kedua tadi saya dapatkan tadi sudah. Masalah aspirasi tadi ya? Oh ya, aspirasi ya. Aspirasi untuk menjadi lembaga yang aspiratif itu yang seperti apa? Apakah hanya menampung, menyerap aspirasi atau bagaimana? Lalu bagaimana cara membedakannya? Apa itu bentuk aspirasi atau intervensi untuk kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi tertentu? Bisa dipahami? Bisa. Calon Ketua Dima? Tentunya dari apa yang menjadi program kita ke depannya itu speaking box. Dengan adanya ini, awalnya kita melakukan penyeragaman isu. Dengan penyeragaman isu, kita menyerap aspirasi dari seluruh mahasiswa. Dengan adanya aspirasi yang ada dari mahasiswa, kita buatkan lingkaran untuk kita menuntaskan aksi tersebut,
menuntaskan apa yang menjadi aspirasi-aspirasi tersebut. Jadi kita nggak stuck dari untuk aspirasi aja gitu. Dan tentunya kita ke depannya kerja ini bukan kerja hanya sekedar kerja aja di Dema IAIN Samarinda, melainkan kita ini kerja yang ada maknanya. Jadinya tentunya kita setelah adanya aspirasi, kita menjalankan apa yang menjadi keresahan mahasiswa itu sendiri. Begitu. Ya, betul sekali. Dari aspirasi tersebut, dari apa yang dirasakan mahasiswa, pasti kita akan melihat urgensi yang mana dan kita perjuangkan itu. Kemudian juga kita tidak bisa langsung kita perlu namanya mengkaji terlebih dahulu. Nah, itu perlu dalam suatu menyelesaikan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa seperti itu. Dan kemudian setelah kita menyerap aspirasi, mengkaji, dan kita melakukan audiensi, dan terakhir adalah aksi, yang itu yang bakal kita terapkan nanti. Jadi kita tidak semena-mena, jangan sampai kita ke sana terus tidak adanya kajian-kajian terkait dengan aspirasi. Jadi kita tetap memilah aspirasi yang benar-benar urgensi untuk saat ini kita perjuangkan, seperti itu. Terima kasih. Ya, gimana sahabat Suyuti? Saya ingin meminta lebih spesifik ya, karena dari tadi juga dari pertanyaan yang lain jawabannya masih general, belum spesifik. Bagaimana selektif dalam merealisasikan aspirasi tadi sehingga tidak berbentuk intervensi dari pihak lain atau dari kepentingan lain. Lebih spesifik, Pak, calon presiden mahasiswa. Ya, jadi lebih spesifik bilangnya, Pak. Silakan 1 menit. Nah, ini kan saya sudah memaparkan di awal bahwasanya penyeragaman. Nah, ini dari awal ini saya katakan penyeragaman ini dalam artian yang mana menjadi kepentingan mahasiswa, yang mana menjadi kepentingan golongan tertentu. Nah, dengan ini kita penyeragaman dulu apa yang menjadi keresahan dari mahasiswa itu sendiri, bukan menjadi kepentingan golongan. Itu kami akan memilah dan memilih dengan apa yang menjadi kajian objektif kita, begitu. Bukan berarti kita mementingkan golongan-golongan lain atau apapun itu. Yang terpenting kita mengetahui apa yang menjadi keresahan mahasiswa itu sendiri, yang menjadikan aspirasi. Dengan itu makanya kita perlunya adanya penyeragaman itu sendiri, bukan semena-mena untuk golongan atau apa. Itu sekali. Ya, terima kasih kepada calon Dema. Ya, mohon maaf kayak kita kasih kesempatan lagi buat itu sahabat yang angkat tangan. Tolong panitia dikasih mic. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzatullah, semester 7, perwakilan dari UKM Olahraga IAIN Samarinda. Sedikit simpel yang saya pertanyakan, tadi sudah banyak aspirasi, intervensi dan segala macam. Yang saya tanyakan adalah, ketika kalian sudah siap menjadi calon ketua dan wakil ketua, yang saya tanyakan berapa jumlah mata anggaran untuk Dema IAIN Samarinda? Karena dari tahun-tahun sebelumnya, yang sepengetahuan saya anggaran kita sama, namun kegiatan untuk keluar daerah itu lebih banyak dipegang Dema IAIN Samarinda. Jadi karena kalian sudah menyatakan diri siap, maka kalian harus tahu berapa jumlah mata anggaran yang keluar dari lembaga untuk Dema IAIN Samarinda, dan apa proker unggulan yang kalian kemukakan yang kiranya semua terasa untuk mahasiswa. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang kami ketahui anggaran untuk Dema YN sendiri adalah kemarin itu seperti yang kita ketahui adalah 18 juta dan itu juga ada lagi itu 18 juta kemudian ada dana yang itu disamaratakan dengan dibagi rata dengan SEMAI. Nah, untuk pastinya nah itu kemudian untuk anggaran yang ya untuk seperti yang kami ketahui bahwasanya anggarannya memang 18 dan ada ditambah dengan anggaran yang disamaratakan dengan SEMAI juga. Itu bisa mencapai kalau dijumlahkan semuanya 20 lebih. Tapi saya tidak memastikan 20 berapa gitu. Nah, kemudian pertanyaan saudara yang di sana juga untuk kedepannya program unggulan apa yang bisa untuk semua mahasiswa. Nah, di sini kami ada namanya program unggulan gelar karya. Jadi gelar karya itu semuanya untuk semua mahasiswa dan UKM UKK yang ada di kampus. Nah, itu adalah seperti dengan pameran seni yang memang semua karya-karya mahasiswa itu akan ditampilkan di situ. Itu adalah program unggulan kami nantinya. Mungkin ada tambahan. Nah, terkait dengan program unggulan kami nanti ada yang namanya kami akan mendata karya. Mendata karya itu pasti kembali lagi ke UKM UKK nantinya. Nah, itulah perlunya sinergi antara UKM UKK. Bagaimana kita gelar karya ini akan melihat yang terbaik dari UKM UKK tersebut. Nah, itu yang kami cara-caranya akan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon Dema dan penanya. Saya akan buka satu sesi pertanyaan lagi, mungkin. Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan yang singkat padat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya bertanya, ini dari hasil pendengaran saya, ataukah pendengaran saya yang saya ikuti dari awal, entah batas waktu yang singkat, ataupun kurangnya saya dalam hal mendengarkan, ini saya di sini belum tahu. Saya di sini belum mendengar secara jelas dari pasangan calon presma dan wapresma dari jawaban tim panelis seperti itu. Jadi masih ada yang belum saya jelaskan secara jelas jawaban dari calon kita ini. Dan di sini juga kita memahami bahwa ini adalah pendalaman visi misi. Tapi bagaimana kan ini saya merasa kurang puas dengan jawaban dengan waktu yang singkat seperti itu. Gak ada penambahan waktu sama sekali. Kan pendalaman visi misi ya gitu. Jadi itu aja sih awalnya yang ingin saya tanyakan adalah mengenai visi dan misi calon presma dan wapresma YN Samarinda. Apakah sebelumnya ada kesamaan dengan visi misi presma tahun lalu seperti itu? Dan kalau hanya sekedar evaluasi dan evaluasi tanpa adanya pergerakan di antara kita, di antara kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, berapa bulan atau berapa tahun target kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut? Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara di sana. Tadi memang sempat terpotong terkait dengan visi kami
yang kami memiliki visi dan misi kami itu ada 4 yang sudah disebutkan saudara Maul tadi 2, dan 2-nya ada yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah lingkar aksi, dan yang ketiga adalah lingkar aksi, dan yang terakhir adalah lingkar padu. Nah, lingkar aksi sendiri itu adalah terfokus kepada kajian isu yang ada di kampus, di luar kampus, dan itu bagaimana kita membuat kajian yang seperti saya tadi paparkan, tidak monoton yang seperti pemantik dan audiens bertanya, tidak seperti itu. Nah, itu juga akan menghasilkan kajian yang akan diterima, isu yang akan diterima oleh halayak-halayak luar, halayak-halayak luas di masyarakat. Dan yang terakhir adalah lingkar padu. Lingkar padu adalah bagaimana kita membangun sinergitas harmoni dalam semua ormawa dan UKM UKK yang ada dalam kampus. Dan sudah tadi juga dijelaskan bahwasanya ada triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun relasi-relasi yang ada di luar kampus, sehingga kampus kita itu dikenal di daerah manapun, di kota manapun. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan lingkar padu tadi. Kemudian untuk penjelasan terkait dengan visi misi kami, yang apakah ada kesamaan antara visi misi kami di tahun lalu, seperti kami tidak ada kesamaan antara visi misi dari tahun lalu, karena kami memiliki terobosan-terobosan sendiri, terobosan-terobosan baru untuk Dema di tahun kami sendiri. Jadi tentunya tidak ada kesamaan antara visi misi kami di tahun lalu, seperti itu. Terima kasih. Dan tentunya peralihan IAIN menuju UIN, dan yang saya dengar itu dengan tagline pemberdayaan masyarakat. Tentunya kami dari Kemenkoan Pemberdayaan Masyarakat nantinya kita akan ke masyarakat tentunya dengan menuntaskan sesuai dengan visi kita, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi tentang poin ketiga, pengabdian masyarakat. Dengan ini kami ada yang namanya Menteri Pengembangan Desa. Nantinya kami akan ke desa. Yang pertama kita akan mengobservasi bagaimana keadaan di desa tersebut, dan langkah berikutnya adalah implementasinya itu. Dari apa yang sudah dari Dema lakukan, kajian-kajian yang berupa untuk ke desa tersebut. Ya mungkin itu penambahan misi kita ya untuk kedepannya Dema IAIN Samarinda itu sendiri. Ya, sangat jelas sekali ya. Dan mari kita beri tepuk tangan buat calon ketua dan calon wakil ketua Dema Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Ya, memasuki sesi yang keempat yaitu closing statement. Silahkan kepada calon ketua atau wakil ketua Dema satu-satu untuk menyampaikan closing statementnya. Kenapa mereka harus memilih Anda di tanggal 25 Januari nanti? Ya, silakan. Dema IAIN Samarinda bukanlah kantor BUMN, melainkan organisasi mahasiswa yang bergerak untuk pengabdian. Dengan ini, melainkan personilnya itu bukanlah budak proker, yang terpenting ini adalah manusia. Dengan ini kami menjalankan dengan penuh rasa untuk menghasilkan kerja yang bermakna. Itu sih. Dan kemudian oleh karena itu Dema IAIN Samarinda perlu adanya lingkaran yang dapat menumbuhkan rasa. Rasa yang dimaksud adalah bagaimana kita memahami, menangkap, dan merespon tanggapan, rasa emosional, ide dari orang lain. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk
calon ketua dan panelis kita pada hari ini. Dan saudara, sampai di sini debat pendalaman visi misi calon ketua dan calon ketua Dema tahun 2021. Terima kasih pada Anda yang telah menyaksikan acara ini, baik itu hadir di auditorium kampus 2 IAIN Samarinda ataupun yang sedang menonton live di TV IAIN Samarinda. Dan saudara, pada tanggal 25 Januari nanti jangan lupa suara Anda sangat berarti. Saya Muhammad Reza, mewakili KPU MI IAIN Samarinda, mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada pemberian cenderamata terhadap tim panelis.